Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Berbagai perusahaan pengembang vaksin berlomba-lomba melaporkan tingkat keampuhan atau kekebalan vaksin mereka. Dan kabar ini tentu saja memberikan harapan bahwa kehidupan akan segera kembali normal dan pandemi corona akan segera berakhir. Lantas bagaimana dampaknya terhadap pergerakan IHSG dan emas global seiring dengan kabar gembira ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Vaksin Suntik Keyakinan Investor. Pada 9 November lalu waktu setempat, raksasa farmasi asal Amerika Serikat Pfizer yang bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech menjadi pengembang vaksin COVID-19 pertama yang melaporkan hasil uji klinis tahap ketiganya. Nah, mereka mengklaim bahwa kandidat vaksin buatannya ini ampuh hingga 90%. Saat itu saham Pfizer pun ditutup meroket 7,71%, sementara saham BioNTech ditutup melesat 13,91% dari perdagangan sebelumnya. Nah, kabar terbaru 18 November kemarin waktu setempat, Pfizer merilis data final uji vaksin COVID-19 tahap ketiga yang menunjukkan hasil lebih baik dari pembacaan awal dengan tingkat keampuhan hingga 95%. Artinya tingkat keampuhan yang diklaim Pfizer ini lebih tinggi dari yang dilaporkan Moderna sebelumnya. Adapun Pfizer berencana mengajukan izin penggunaan darurat ke Otoritas Kesehatan Amerika Serikat pada 20 November dan berharap vaksin COVID-19 ini sudah bisa mulai didistribusikan akhir tahun 2020 ini. Kabar ini pun membawa saham Pfizer ditutup menguat tapi tidak semelesat sebelumnya yaitu dengan apresiasi 0,78%. Sementara saham BioNTech kembali ditutup melesat dengan penguatan 4%. Sementara itu data final uji klinis tahap akhir vaksin COVID-19 buatan BioNTech dan Pfizer ini menunjukkan tak ada laporan soal efek samping yang berbahaya. Pfizer mengklaim vaksin mereka efektif pada semua umur dan etnis dan menurut data final uji tahap akhir vaksin ini sangat efektif melawan virus COVID-19 dalam 28 hari sejak dosis pertama. Nah, vaksin Pfizer ini dijual dengan harga $20 atau sekitar Rp281.000 per dosis untuk satu dosis yang seberat 30 mikrogram. Adapun vaksin ini hanya dapat bertahan selama 5 hari di ruangan pendingin. Memang Pfizer dan BioNTech membuatkan tempat penyimpanan dengan suhu minus 75 derajat Celcius untuk vaksin buatan mereka. Namun sayangnya tak banyak fasilitas kesehatan yang memiliki itu. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, seiring kabar uji klinis tahap ketiga vaksin Pfizer, apalagi mereka ini kan pengembang vaksin COVID-19 yang melaporkan pertama ya, memiliki tingkat keampuhan 90%. Nah, pada 10 November IHSG ditutup melesat hampir 2%, yaitu 1,99% ke level 5.462. Data perdagangan mencatat investor asing melakukan aksi beli bersih bahkan menembus 1,73 triliun rupiah di pasar reguler dengan nilai transaksi menyentuh 15,4 triliun. Nah, efektivitas vaksin hingga 90% itu tentu saja jadi angin segar dan menambah sentimen positif di global di tengah sentimen terkait kemenangan Biden-Harris pada Pilpres Amerika Serikat. Kemudian pada 19 November seiring dengan kabar terbaru terkait hasil final uji ketiga yang memiliki tingkat keampuhan 95%, bahkan melebihi laporan Moderna sebelumnya, IHSG pun ditutup menguat 0,66% ke level 5.594. Meskipun pada awal perdagangan IHSG sempat terperosok di zona merah karena tampaknya aksi profit taking nih mendera. Pasalnya sudah 4 hari beruntun IHSG nyaman berada di zona hijau, namun berbalik arah dan terus menunjukkan tren penguatan. Selanjutnya kita lihat harga emas setelah Pfizer melaporkan uji final tahap ketiganya tokcer hingga 95% dan akan segera mengajukan izin penggunaan darurat untuk Otoritas Kesehatan Amerika Serikat. Dan hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kilau emas pun semakin memudar di mana harga emas global terkoreksi 0,70% ke level $1.859 per troy ounce. Bahkan sebelumnya kalau kita lihat pada 9 November nih, harga emas global di pasar spot ambrol hampir 5%. Dalam sehari, seiring pengumuman pertama kali vaksin Pfizer hasil uji klinis tahap 3-nya yang memiliki tingkat keampuhan 90% tanpa efek samping. Dan sontak, kabar tersebut langsung memantik aksi jual di pasar emas dan membuat harganya merosot dari level $1.951 per troy ounce menjadi $1.861 per troy ounce pada penutupan. Nah, selanjutnya berdasarkan data sementara dari uji coba tahap akhir pada 16 November lalu waktu setempat,
Vaksin Moderna menjadi perusahaan pembuat obat kedua asal Amerika Serikat yang mengklaim memiliki tingkat keampuhan 94,5% untuk mencegah COVID-19. Pengumuman Moderna datang setelah minggu sebelumnya vaksin milik Pfizer mengklaim efektif mencegah COVID-19 hingga 90%. Nah, Moderna mengatakan menjual vaksin tersebut dengan harga 32 hingga 37 dolar per dosis atau sekitar 435.000 hingga 525.000 rupiah. Dan akhir tahun ini menyatakan mereka siap untuk mengirimkan sekitar 20 juta dosis vaksin ke Amerika Serikat. Kemudian tahun depan ini bakal mengedarkan secara global ini sebanyak 500 juta hingga 1 miliar dosis vaksin. Adapun vaksin Moderna yang menggunakan teknologi mRNA ini bisa disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius yang digunakan seperti dengan vaksin cacar air. Nah, selain itu vaksin ini bisa disimpan selama 30 hari di ruang pendingin, lebih lama dari vaksin buatan Pfizer dan juga BioNTech. Kabar ini pun langsung direspons dengan saham Moderna yang ditutup melesat 9,58% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Nah, investor memang ini sedang on fire ya, tampaknya dengan berbagai kabar gembira yang bertubi-tubi, terutama ini terkait dengan perkembangan vaksin COVID-19. Dan seiring dengan pengumuman tingkat keampuhan vaksin Moderna pada 17 November, IHSG ditutup menguat 0,64% dan menembus level 5.500, yaitu 5.529. Bahkan nilai transaksi yang tercatat hingga berakhirnya perdagangan pun mencapai 14,38 triliun. Dan asing kembali masuk ke pasar saham Indonesia dengan net buy hingga 680,76 miliar. Sementara itu berbeda dengan sebelumnya, kabar positif keampuhan vaksin Moderna ini tidak membuat harga emas terjun bebas seperti sebelumnya, bahkan cenderung flat. Nah, dengan terkoreksi 0,53% hingga penutupan ke level 1.884 dolar per troy ounce. Nah, rilis data sementara uji klinis vaksin COVID-19 buatan Moderna dan Pfizer ini kan memberikan harapan gitu ya akan adanya vaksin yang efektif untuk melawan COVID-19. Lantas bagaimana nih dengan vaksin China? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada 18 November waktu setempat, Sinovac Biotech mempublikasikan data uji klinis vaksin COVID-19 buatannya yang berhasil memicu respons kekebalan tubuh dengan cepat. Nah, dalam temuan mereka menunjukkan bahwa CoronaVac mampu memicu respons antibodi yang cepat dalam 4 minggu setelah imunisasi dengan memberikan 2 dosis vaksin pada interval 14 hari. Nah, tingkat antibodi yang dihasilkan vaksin bernama CoronaVac ini lebih rendah daripada orang yang telah pulih dari virus corona baru. Tetapi para peneliti mengungkapkan hal itu cukup memberikan perlindungan bagi pengguna. Para peneliti mengatakan temuan dari uji klinis tahap akhir atau uji coba fase 3 ini akan sangat penting untuk menentukan apakah respons kekebalan yang dihasilkan oleh CoronaVac ini cukup untuk melindungi orang dari infeksi virus corona. Adapun Sinovac saat ini tengah menjalankan uji klinis tahap 3 di Indonesia, Brazil, dan juga Turki. Adapun seorang peneliti Sinovac yang terlibat dalam studi CoronaVac mengatakan bahwa vaksin ini bisa menjadi pilihan yang menarik karena dapat disimpan di lemari es normal dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dan tetap dapat stabil hingga 3 tahun. Nah, tentu saja ini bisa disimpan lebih lama ya daripada vaksin buatan Moderna dan juga Pfizer. Nah, vaksin Sinovac ini tentunya menjadi perhatian investor. Pasalnya ini merupakan salah satu vaksin yang dibeli pemerintah Indonesia untuk program vaksinasi di tanah air, di mana Sinovac ini telah berkomitmen menyediakan 1,5 juta vaksin untuk Indonesia. Kita lihat ini seiring dengan kabar vaksin ini memiliki tingkat antibodi yang berhasil memicu respons kekebalan tubuh dengan cepat. Pada hari ini IHSG menguat 0,66% ke level 5.594. Sentimen ini juga bertepatan ya dengan kabar terbaru tadi dari hasil uji final vaksin Pfizer yang mengklaim memiliki tingkat keampuhan 95%. Nah, nilai transaksi pun hari ini cukup ramai mencapai 13,16 triliun dan net buy mencapai 294,86 miliar yang menunjukkan investor udah mulai yakin nih untuk kembali masuk ke aset yang berisiko termasuk pasar saham Indonesia. Nah, berkebalikan dengan IHSG, harga emas sebagai aset safe haven ini justru melanjutkan koreksinya di sepanjang hari ini dan hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, harga emas terkoreksi 0,70%, berada ke level 1.859 dolar per troy ounce. Nah, ini seiring dengan optimisme akan kembalinya kehidupan normal dan pelaku pasar pun beralih ke saham-saham beresiko.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyoroti suku bunga kredit yang tak kunjung diturunkan oleh perbankan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.